Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ni Nengah Pastini, Stambuk F112222015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 doktrin hukum dari mata kuliah aspek hukum dan manajemen proyek. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari perjanjian. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan, baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Nah, unsur-unsur dalam perjanjian ini adalah ada 3. Saya akan jelaskan satu persatu dan disertai dengan contohnya yang ada di dalam kontrak jasa konstruksi. Kali ini saya mengambil kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang yang berjudul kontrak peningkatan jalan Ranteleda Sopu. Ini pekerjaan tahun 2022. Jenis dak di Kabupaten Sigi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang esensialia. Unsur esensialia ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Contoh, misalnya dalam kontrak jasa konstruksi ada nama ruas yang akan dikerjakan dan nilai kontraknya. Nah, kedua unsur ini harus ada, jika tidak maka kontrak ini akan tidak ada. Contoh saya sebutkan di sini di kontrak pekerjaan ini, misalnya di pasal 2, dia ruang lingkup pekerjaannya yaitu terdiri dari pekerjaan timbunan pilihan, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi pengikat aspal, dan ACWC. Kemudian harga kontrak dari pekerjaan ini senilai 4.199 juta. Ini dibiayai oleh dak reguler, kemudian pembayarannya dilakukan atau dibayarkan ke Bank Sulteng dari pihak penyedia jasa yaitu CV Erinas Perdana. Nah, itu adalah 2 contoh dari isi kontrak pekerjaan Ranteleda Sopu. Kemudian aspek yang kedua yaitu naturalia. Di sini naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak yang berkontrak maka undang-undang yang akan mengaturnya. Dengan demikian unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Misalnya saya di sini menjelaskan tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam pekerjaan Ranteleda Sopu ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang pertambangan mineral dan batu bara, di mana semua material alam yang digunakan harus diperoleh dari kuari yang mempunyai izin usaha pertambangan dan membayar retribusi kepada daerah yang besarannya sesuai dengan pengaturan daerah yang berlaku. Kemudian ada juga di sini dengan dalam kontrak jasa konstruksi terkait dengan izin lingkungan kerja konstruksi, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Wajib juga memiliki UKL dan UPL-nya. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu mengenai keselamatan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita lihat ke pengertian ke unsur yang ketiga, yaitu aksidentalia. Unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan.
Misalnya larangan wan prestasi, ganti rugi, denda, bunga, pemutusan kontrak, force majeure, asuransi, dan penyelesaian sengketa. Contoh dari suatu kontrak, para pihak bersepakat bahwa penyelesaian sengketa kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. Konsekuensinya para pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian perkara tersebut di luar dari apa yang telah disepakati. Nah, di sini saya menjelaskan dalam kontrak peningkatan jasa rantai Leda Sopu yang pertama, ini ada terdapat di dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang pertama, kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Terdiri dari adendum, surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas, dan harga serta syarat-syarat umum kontrak. Kemudian, jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut. Yang pertama adalah adendum surat perjanjian bila ada. Kemudian surat perjanjian. Yang ketiga, surat penawaran, berikut daftar kuantitas dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar-gambar. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.